Uyel-uyel kini kembali jadi buah bibir. Kontennya bersama pengacara Komarudin Simanjuntak mendapat reaksi publik. Apalagi dalam konten tersebut Komarudin juga menyinggung institut kepolisian. Walhasil nama Uya-Uya pun ikut terseret perihal senggol nama kepolisian. Ada pelaporan dan pengaduan ditujukan buat konten Uya. Yap, perubahan konsep konten Uya langsung mengubah pandangan terhadap dirinya. Meski terus mendapat ancaman, Uya ternyata tak gentar. Resiko menjadi seorang konten creator akan terus dilaluinya. Simak video selanjutnya. Saya memilih untuk membantu orang dengan beberapa kasus. Bukan hanya kasus ini aja ya, kasus macam-macam tadi saya sebutin. Saya banyak juga diintimidasi dan juga diintervensi oleh beberapa orang, teman pengusaha. Ada sebenarnya saya mau kerjasama sama salah satu pengusaha di satu kota, tiba-tiba dibatalin. Dia nggak bilang kenapa, tapi sebelumnya dia bilang, "Bang, bisa nggak konten yang itu di take down?" Saya enggak, tapi bisa dibilang kita nggak bisa lanjut. Oh ya nggak apa-apa. Terus kemarin tanggal 27 ada program TV yang udah mau syuting, udah deal jalan, tiba-tiba nggak bisa. Saya bertanya kenapa? Nggak. Ada dari atasan kita nggak suka sama konten di Bang Uya. Oke, ada lagi yang bilang lagi satu program yang bilang, oh Mas Uya sudah berpolitik, batal juga program. Terus ya macam-macam. Itu hanya satu bukti yang akhirnya jadi satu aksi dari sebuah reaksi. Tapi yang cuma reaksi-reaksi kayak nelfon, tolong di take down podcast ini, tolong ini diganti judulnya, tolong yang ini jangan diundang, itu banyak sekali datang ke saya. Sampai saya bingung kenapa gitu. Karena kalau dipikir-pikir, kalau saya mau main aman, nyaman, kayaknya saya udah deh, nggak usah deh main podcastan, balik aja ngaprang zaman dulu. Cuman itu yang membuat saya penasaran, akhirnya kenapa ya? Gitu. Tapi saya nggak mau kembali ke zona nyaman, tapi hati saya jadi tidak tentram gitu. Jadi saya punya pertanyaan besar, kenapa, ada apa gitu? Ternyata saya mulai merasakan efeknya. Tapi kalau ditanya saya juga, apakah Uya akan mundur? Enggak. Malu saya sama bapak-bapak di sebelah ini gitu. Apakah Uya akan mundur? Tidak akan. Selagi yang kita bicarakan adalah kebenaran, kenapa enggak? Dan ingat, saya tidak pernah menjudge atau menjelekan institusi apapun, pemerintahan, apalagi pemerintahan Pak Jokowi. Saya pemilih Pak Jokowi, saya pendukung Pak Jokowi. Tapi kan bukan berarti kalau kita mendukung sesuatu, kita mengiyakan semua yang ada di depan kita, semua jadi benar aja gitu. Kayak saya punya anak, punya cinta, punya Nino. Anak saya, kalau anak saya salah, nggak mungkin saya diemin. Kalau saya cinta anak saya cinta Nino, cinta. Kalau mereka salah, saya pasti omelin. Misalnya dia berbuat apa sama temannya, ya kalau dia yang salah ya temannya saya bela, anak saya omelin. Itu prinsip saya dari dulu. Dan saya tidak mau menutup mata saya, menutup kuping saya dengan adanya ketidakadilan di depan saya. Dan makin saya serang di pojokan, makin saya diintimidasi, makin saya membuat saya tidak gentar. Ini pilihan hidup saya. Walaupun ya jadi tidak nyaman. Dulu saya tidak pernah dilaporkan polisi, tapi setelah saya berkonten, berpodcast, itu surat amplop coklat udah banyak banget. Bukan hanya laporan, somasi udah banyak banget. Somasi dari ini, dari itu, kertas itu sampai dibilang sampai dulu apa somasi apa lagi, sampai dari stres. Sampai sekarang saya ada somasi, mau tahu gak isinya? Udah baca aja dah gitu. Jadi udah macam-macam dan ya bisa dibilang ya tidak ada artis yang memilih di jalur ini, karena mungkin yang lain mau bermain aman dan nyaman aja. Cuman saya udah kecebur, kalau udah nyeburin kaki, udah kecebur segini, saya nggak mungkin naik lagi udah. Intinya kalau saya mundur, saya malu sama bapak-bapak yang di sebelah ini. Pak Uya tadi kan bilang ya. Soal yang dibilang Mas Edi tadi, saya sudah lebih dulu mengalami itu. Jadi saya diundang ke salah satu TV nasional. 2 hari sebelumnya sudah dipersiapkan, bahkan layarnya sudah disiapkan. Tiba saya di studionya, tiba-tiba dibatalkan. Tapi bukan acaranya dibatalkan, narasumbernya saya dibatalkan, kemudian mantan Kabar Eskrim Sus 2 aja dibatalkan. Tapi yang lain boleh. Saya bilang ini kok aneh gitu loh, kok narasumber yang dibatalkan tapi bukan acaranya. Kalau acaranya dibatalkan masih lebih fair, artinya acaranya dihilangkan. Tetapi ya sudah. Ya saya bilang, ya udah kalau kalian mudah diintervensi sampai selama-lamanya saya tidak mau bicara di situ lagi. Dan itulah TV-TV yang terikat kepentingan. Ya. Kemudian sebelumnya saya pernah dibangun panggung di Hotel Borobudur. Acaranya namanya ILC,
sudah makan yang enak, tayang 5 menit lagi, tiba-tiba dibatalkan karena Ilyas tidur di entah di mana, tiba-tiba nggak bisa dihubungin, lalu dikasih honor pembicara, saya tolak, saya di sini belum berbicara kok dikasih honor pembicara, saya perlu penjelasan kenapa narasumber utama saya acara dibatalkan waktu peristiwa 212 ya, saya membela Putri Soekarno waktu itu, dan itu buat saya sudah berulang kali di berbagai TV. Jadi itu pertanyaan dari Mas Uya tadi, kenapa nyaman di tempat saya? Karena di tempat Mas Uya ini saya lihat masih steril, masih tidak bisa diintervensi. Tapi nanti kalau Mas Uya juga diintervensi, saya nggak mau juga diwawancara. Saya pilih nanti TV luar kan gitu, atau podcastnya luar. Diintervensi kan, udah bang. Gitu. Cuma kan saya terintervensi apa enggak? Ya, kan gitu. Jadi artinya soal intervensi ini memang saya dari dulu adalah pembicara yang tidak disukai oleh orang tertentu, tapi paling disukai oleh rakyat. Nah sekarang kita mau pilih rakyat atau orang tertentu kan gitu. Jadi itulah style saya tidak bisa merubah itu. Dan dulu memang gaya saya adalah mengkritik. Ketika saya bongkar Wisma Atlet, Hambalang, IKTP, Alkes dan sebagainya, bahkan seseorang tokoh pemuda diberi uang 11 miliar untuk membunuh saya. Tapi saya masih hidup nih. Tokoh itu, saya tahu saya berinformasi adiknya sudah mati terbunuh dan sampai sekarang gak ketahuan siapa yang membunuh. Kemudian yang bersangkutan sudah masuk penjara juga, urusan pembunuhan juga, bahwa sebagai order untuk membunuh itu. Jadi percayalah kalau belum waktunya kita mati, jangan pernah takut. Bagi saya slogan saya, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati aja untung, apalagi hidup. Nah, selagi kita hidup berlomba-lomba lah membuat kebaikan. Jangan pernah takut. Itu kalau saya. Karena soal mati, lu takut mati juga pasti mati kok. Kenapa Mbak? Apa takut mati? Ya enggak? Gitu. Oke, Pak Piwe tadi kan berbicara soal karena berpindah dari podcast yang prank jadi podcast yang serius dan banyak dilaporkan ke polisi. Stresnya ini seperti apa sih Papi? Artinya banyak surat-surat masuk, somasi yang masuk. Stres zaman dulu Mbak. Zaman di bulan-bulan Juni ya. Sekarang udah mentalnya udah terlatih. Dan kita berpikir juga pasti, dan kita percaya polisi itu juga pasti akan memilah-milah laporan mana yang akan dijalankan, yang naik sidik, mana yang enggak. Kan nggak mungkin dong polisi mengambil satu tindakan yang ibaratnya merugikan mereka sendiri. Kalau dianggap ini tidak melanggar hukum, ya nggak mungkin mereka diada-adain. Saya percaya polisi itu presisi, jadi saya percaya akan itu. Jadi saya tidak bisa ditakut-takutin lagi. Dan intinya saya punya satu quote sih. Di saat di suatu negara atau di satu wilayah kita menyuarakan suatu kebenaran atau kita memberantas sebuah kejahatan, tapi kita diperlakukan seperti penjahat, artinya di wilayah tersebut itu sedang dikuasai oleh para penjahat. Itu prinsip saya. Dan intinya juga saya Uya TV sama sekali tidak tersandera oleh kepentingan siapapun. Saya tidak berpihak juga pada kepentingan politik manapun. Ya walaupun saya mau terjun ke politik, tapi saya sama sekali tidak bisa dibeli. Saya tidak memihak kepentingan politik manapun. Saya di sini fair dan tidak bisa diintervensi untuk dibilang jangan ini jangan itu, karena orang yang datang saya juga saya nggak pernah dibayar oleh mereka gitu, nggak pernah disogok untuk bukan podcast yang bilang bikin konten nih gue kasih duit, nggak pernah saya terima duit spesial pun. Jadi itu malah kebanyakan juga banyak orang-orang yang menurut saya datang akhirnya menurut saya perlu saya bantu, saya kasih duit seperti Bang Kamarudin tadi bilang juga kan. Jadi intinya itu sih. Oke, tapi itu kan dari intervensi dari dalam, kayak istri Astrid atau Nino atau Cinta gimana responnya apa saat lu mau serius podcast ini dan konten yang lama enggak? Gimana respon? Apalagi kan somasi banyak tuh. Takutan apa? Kecemasan internal ya. Anak-anak gue semua ngedukung, gue bingung. Karena ini paling lucu nih kemarin nih. Cinta baru sebulan yang lalu, Pak, apa sih RUU KUHP? Dia kan Cinta sekolah di Amerika nih. Tiba-tiba di hari itu dia ditanya belasan orang bule, termasuk dosen-dosennya. Cinta, you from Indonesia, right? Gitu kan. I wanna ask the question about this news. Cinta pertama nggak tahu teman-teman, saya tanya 3-4 orang, gue terangin nih channelingnya. Habis itu baru bisa jawab. Ternyata mereka semua gila negara lo ya gitu. Jadi Indonesia tuh lagi sempat terkenal bulan lalu. Gara-gara disahkannya RUU KUHP itu gitu. Tapi Cinta bilang, gila Pak, selama aku kuliah di sini baru berapa bulan, mereka nggak peduli sama Indonesia gitu.
Tiba-tiba mereka peduli dan berbondong-bondong nyariin aku di satu kampus. Kata aku orang Indonesia, dia cuma nanya itu doang gitu kan. Dan tapi gue nggak tahu, Cinta juga punya jiwa apa ya dia bilang. Pas kemarin tahu Pak dilaporin lagi, dia tahu dia temennya gitu. Ya udahlah maju terus gitu kan. Dan istri gue juga kan dulu orang yang melarang gue terjun ke politik. Tiba-tiba sekarang maju terus katanya. Gue bingung kenapa maju terus, yang dilaporin gue, lo gak dilaporin kayak gitu. Tapi dia maju terus katanya. Nggak tahu ditumbahin istri gue juga kesurupan apa nih. Tiba-tiba gue suruh maju. Berarti akan meninggalkan konten-konten lama, Papi? Konten hipnotis tetap ada. Gue makanya di Uya TV semua ada. Lo mau hiburan, mau alay tetap ada, tapi tetap punya value gitu. Jadi ada. Gue nggak meninggalkan itu juga, tapi yang ini tidak akan gue tinggalkan yang sekarang lagi gue jalani. Untuk konten kayak gini apa kedepannya mau ada lagi nggak Bang? Untuk konten yang kayak politik seperti ini kedepannya akan lebih diperbanyak lagi? Konten-konten gue berapa hari ini justru gue deg-degan ngeri-ngeri nih. Ngeri-ngeri gitu kan. Cuman kan ibaratnya ya selagi yang ngomong bisa mempertanggungjawabkan omongannya dan emang itu adalah kenyataan, justru harusnya pemerintah kita, Pak Jokowi harus berterima kasih sebetulnya. Kan Pak Jokowi nggak mungkin juga, tugas dia terlalu berat untuk melihat hal-hal yang perintilan itu biar jadi dia melihat dengan ada podcast gue terbaru, oh ternyata ada masalah ini di kota ini, oh ternyata ada masalah ini di institusi ini. Menurut gue pemerintah harusnya berterima kasih sama kita. Jadi tahu, ya bener nggak? Berarti kan kita mau negara kita, apalagi Pak Kapolri kemarin juga bilang kan semua sempat berpesan ya bahwa segala sesuatu apapun, kejahatan apapun harus benar-benar diberantas habis gitu kan, sampai ke akar-akarnya. Nah ini kita lagi ngebantu justru. Ini nggak berhenti sampai di sini Bang, terus apa? maju terus. Lanjut.